Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kiki dengan NIM 2258623221. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdan MAG. Horer dalam ilmu kalam. Ilmu kalam terus berkembang mengikuti tantangan zaman. Fungsi utama tetap sama, yaitu menjaga dan mempertahankan akidah Islam dengan argumentasi rasional dan dalil syariat. Isu kontemporer adalah persoalan modern yang dibahas menggunakan pendekatan akidah dan pemikiran Islam. Ilmu kalam tidak hanya membahas persoalan klasik seperti iman, takdir, dan sifat Allah, tetapi juga menjawab tantangan zaman modern. Ilmu kalam merupakan cabang dari usuluddin yang mempelajari tentang pokok-pokok kepercayaan atau akidah Islam dengan menggunakan pendekatan rasional, dialektis. Nama kalam berarti perkataan atau dialog, merujuk pada metode dialogis yang digunakan untuk mempertahankan dan menjelaskan ajaran tauhid melalui argumentasi logika. Nah, apa itu isu kontemporer? Dalam konteks ilmu kalam, isu kontemporer merujuk pada persoalan-persoalan baru yang muncul akibat dinamika peradaban modern seperti kemajuan sains teknologi, interaksi lintas budaya, ideologi sekuler barat, dan perubahan sosial global. Mengapa ilmu kalam perlu menjawab isu kontemporer? Karena dasar kewajiban menegakkan hujjah Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 149 itu mewajibkan setiap generasi muslim untuk menjawab pertanyaan dan keraguan yang dihadapi masyarakat. Nah, para pemikir kalam kontemporer seperti Hasan Hanafi, Fatimah Mernissi, Nurcholish Madjid, dan Amin Rais dan Abdullah Laham berusaha merekonstruksi metodologi kalam agar tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip akidah salaf. Nah, tokoh-tokohnya itu yang pertama itu Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar menekankan keselarasan antara Al-Quran dan sains. Nah, yang kedua itu Profesor Harun Nasution, yaitu mengajak umat Islam membuka diri terhadap sains tanpa kehilangan iman. Yang ketiga itu Hasan Hanafi mereformulasi teologi Islam agar bisa berdialog dengan filsafat dan sains barat. Dan yang terakhir itu Profesor Nunu Burhanuddin, yaitu mendekatkan ilmu kalam secara tematis kontemporer. Nah, ruang lingkup pembahasannya yaitu hubungan agama dan sains. Hubungan antara agama dan sains adalah topik kompleks yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Secara garis besar, terdapat 4 pola hubungan utama yang sering dikemukakan oleh para filsuf dan ilmuwan untuk memahami bagaimana keduanya berinteraksi. Yang pertama itu konflik berseberangan. Yang kedua itu independensi terpisah. Yang ketiga itu dialog percakapan. Dan yang keempat itu integrasi menyatukan. Nah, perspektif dalam Islam. Dalam tradisi pemikiran Islam, hubungan agama dan sains umumnya dilihat melalui pendekatan integratif. Yang pertama itu ayat Qauliyah dan Kauniyah. Umat Islam diajarkan untuk membaca 2 ayat. Yang pertama itu ayat Qauliyah adalah Al-Quran atau wahyu. Yang kedua itu, sedangkan ayat Kauniyah adalah alam semesta atau sains. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mustahil bertentangan jika dipahami dengan benar. Nah, yang kedua itu akal sebagai instrumen. Islam sangat menekankan penggunaan akal, tadabbur, dan tafakkur untuk meneliti alam. Yang kedua itu tujuan akhir. Sains dalam Islam tidak dipandang bebas nilai. Sains diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan sebagai sarana untuk lebih mengenal kebesaran Sang Pencipta atau tauhid. Nah, sekularisme. Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari urusan negara atau kehidupan publik. Secara terminologis, sekularisme adalah paham yang memandang bahwa institusi publik, pemerintah, hukum, dan moralitas sosial kemasyarakatan harus didasarkan pada pertimbangan rasional empiris, bukan atas dasar doktrin agama tertentu. Prinsip-prinsip operasional dalam sistem sekularisme melalui beberapa poin penting. Yang pertama itu memisahkan agama dan negara. Yang kedua itu netralitas publik. Yang ketiga itu rasionalitas dalam hukum. Yang keempat itu jaminan kebebasan beragama. Para ahli kalam membedakan antara yang pertama itu sekularisme netral,
Dan yang kedua itu sekularisme militan. Nah, selanjutnya itu liberalisme dalam pemikiran Islam. Aliran ini bersifat monolitik. Ia lebih merupakan sebuah semangat atau pendekatan dan menafsirkan ajaran Islam daripada sebuah madhab fikih yang kaku. Nah, karakteristik utamanya itu secara praktis pemikiran Islam liberal seringkali menyuarakan poin-poin berikut. Yang pertama itu demokrasi dan HAM, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan kritik terhadap formalisme syariat. Perbedaan dan kritik penting untuk dicatat bahwa arus ini sangat kontroversial di dunia Islam. Kritik yang paling umum datang dari kelompok tradisionalis dan konservatif. Yang pertama itu dianggap sekuler, yang kedua itu relativisme kebenaran, dan yang ketiga itu pengabdian ijma, konsensus. Nah, selanjutnya itu argumen yang sering digunakan para pemikir Islam liberal sering merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam sebagai dasar kebebasan beragama. Jadi, semangat Maqasid Syariah menekankan bahwa tujuan tertinggi hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Segala aturan yang justru merusak kemaslahatan di masa kini dianggap perlu ditinjau ulang. Nah, selanjutnya itu pluralisme agama. Ada landasan pemikiran, definisi dan konsep dasar, keselamatan bagi orang yang beriman. Itulah tadi tugas video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.